Hari ini 13 Juni 2024 kita melihat pergerakan XAUSD ya. Secara teknikal kalau misalnya kita makan, ini teman-teman mungkin agak bingung lihatnya, tapi maksudnya secara teknikal di H4 ini pembentukan masih dalam downtrendnya. Jadi teman-teman bisa lihat impulse, retracement, impulse, correction, impulse lagi di sini, correction di sini, impulse lumayan signifikan ya. Ya di sini, tapi akhirnya dia malah lanjut downtrend. So kalau misalnya kita balik, maka it would be dari sini ya. So it is impulse, correction, impulse, correction, impulse, correction, impulse, correction, naik di atas sampai bawah sini, dan dia masih dalam zone yang sama. Teman-teman bisa perhatikan ya, masih masuk dalam zone yang sama. Seandainya kita pakai Saxo, biar gampang ya teman-teman lihatnya, this one. Jadi kemarin saya bilang, ada nggak sih potensial dia membentuk lower high-nya dia? Ya ada potensial dia akan membentuk lower high-nya dia, dan pergerakannya kan menyesuaikan ke arah sana. Yang teman-teman perlu perhatikan adalah saat ini dia itu ada di titik equilibrium. Equilibrium itu apa? Jadi tengahnya, this one. Ya, pertengahannya. Ini tinggal tunggu breakout salah satu aja. Dia break atas, dia lanjut naik ke atas, dia break bawah, dia turun dulu. Oke, dia break bawah, dia turun dulu. Kalau dari pandangan saya, ngelihat dari hasil data FOMC, it is still a bearish bias ya. Masih bearish bias, dan teman-teman bisa ngeliat ini di H1-nya totally strong ya, teman-teman lihat this one, totally strong. Jadi ini tinggal tunggu aja. Ini kalau misalnya break nih, teman. Ya, this one breakout ini dropnya lumayan signifikan ke bawah lagi. Ya. This one breakout ini lumayan signifikan. Kalau misalnya kita ngambil supportnya aja yang terdekat kan di sini ya. Ya, jadi mungkin ini patokan saya sih. Nah, ini patokan saya. Jadi 2311, 2311, 2310. Saya turunin dikit, 2311, 2310 di sini. Ya, ini adalah base kecilnya. Yang mana yang akan di break ya. Most probably akan di break. Saya yakin secara pandangan saya adalah bearish untuk setidak-tidaknya dia drop ke 2290-an kembali. Jadi there's a potential, kalau teman-teman perhatikan ya, there's a potential untuk entry, yaitu momentum dia ngebreak area tersebut. Ya, momentum dia ngebreak area tersebut. Ini saya tunjukkan di Owanda saya. Ya, teman-teman bisa perhatikan. Di sini saya kemarin bilang ada hidden base ya, 2312, 2311. Sekarang saya turunin aja jadi 2311, 2310. So, if 2311, 2310-nya ini breakout, teman-teman bisa perhatikan this one. Dia akan lanjut ke 2307, 2305. Jadi better kalau misalnya teman-teman mencari area sell dulu kalau dia break. Tapi kalau misalnya dia nggak breakout gimana, King? Nah, pertanyaannya kan kayak gitu ya selalu ya. If dia nggak breakout, dia gimana? Maka kalau misalnya kita ngeliat dalam time frame yang lebih minor ya, di sini kan teman-teman bisa melihat ya. Ini banyak noise-nya ya. Ini saya ambil dari yang noise-nya ketika dia pertama kali breakout aja, this one. Ini ada di 2315 ya di sini. Jadi ini time frame-nya kalau dari M30 sampai M15 ya. Ya, pergerakannya itu sebatas di area itu aja sampai dia break salah satunya lagi. Oke, dia break salah satunya lagi. Artinya pergerakan base, pembentukan base sekarang ini, kalau misalnya nggak ada impuls apapun, jadi dia drop ke 2311, 2310, if not breakout dia naik lagi sampai ke 2315, nanti drop lagi, naik lagi, drop lagi, naik lagi sampai kapan? Sampai salah satunya breakout. Oke, dari indikator, kalau misalnya kita ngomongin RSI atau misalnya kita ngomongin RSI dengan MACD, ini sell, di H1-nya nge-sell. Kalau kita ngambil H4-nya, ini sebelumnya bullish ya, tapi di sini juga ada potensial untuk masuk nge-sell-nya lagi. Ya, walaupun agak lebih lama kalau misalnya di H4. Tapi kalau misalnya di H1 teman-teman bisa perhatikan ada potensial bisa nge-sell. Jadi 2311, 2310 nih hidden base yang sama. Yang kemarin kan saya bikinnya 2312 ya, tapi dia banyak noise-nya nih, full noise. Di sini ada noise juga, dan dia nahan di situ, maka ini bisa jadi patokan. Dan menurut saya ini better buat teman-teman perhatikan areanya. Kenapa? Karena if dia breakout 2310 aja kencang, dia drop sampai ke 2305. Jadi teman-teman bisa sell continuation. Dimana area sell yang paling oke? Seandainya saya perlu nge-sell nih ya, maka teman-teman bisa ngeliat di sini ada new block ya, this one, nahan lumayan signifikan. Ini ada di 2322 sampai 2325. Jadi ini saya hapus dulu beberapa, nggak penting karena sudah dilewatin. Jadi ini new one ya, 2322, 2325. Ya, jadi kalau misalnya nanti dia retracement, possible dia balik ke sana. Kenapa? So, kita tarik dari Fibo, kita tarik sampai bawah sana. Ya, itu 618-nya sih di atas ini ya, di fair value gap yang kebentuk di one. Ya. Jadi ini adalah area bawahnya, ini area high risk 2322, 2325. Medium risknya adalah di 2330 2329 sampai 2331. Area medium risknya.
Berarti area low risknya saya semalam itu di area sell limit saya semalam 2353 2350 saya jadikan area low risk untuk sell di hari ini seandainya dia ngehit. Oke. Dan teman-teman perhatikan ya, ini ada nanti 2311 2310 if dia break dia kencang dropnya sampai ke 2307 2305. Nanti di sini lambat lagi. Ya, jadi nanti dia drop di sini, misalnya dia drop dari atas ini, drop ke bawah, di sini dia lambat lagi. Ya, kenapa? Karena perlu membentuk base lagi untuk melanjutkan penurunannya. Kalaupun dia melambat, kalau misalnya dia langsung hajar terus ya, jaraknya jauh sampai 2301. Oke. Jadi yang menjadi key level kita saat hari ini ya, 2310 sama 2315 itu key levelnya kita. Oke, key level yang akan kita perdagangkan. If 2315-nya breakout ya udah kita nggak perlu untuk nyari sell dulu, kita tahan dulu ya, tenang dulu. Sampai kapan? Sampai ada momentum bisa kita makan di atasnya. Oke, untuk saat ini saya tadi sudah bilang bahwa ini di titik equilibrium. Equilibrium artinya apa? Dia masih di pertengahan, dia belum ngehit, tapi saat ini sih potensial dia ngehit untuk lower low-nya lebih dekat ya. Potensial ngehit lower low-nya dia jauh lebih dekat. Oke, jadi teman-teman bisa perhatikan aja jika dia potensial dia ngehit lower low-nya. Jadi di sini lower high, lower low, lower high, dan di sini potensial dia ngebentuk lower low. Selain itu sih nggak ada banyak perubahan ya. Dan untuk FOMC semalam teman-teman bisa ngeliat bahwa hasil data dari FOMC Federal Interest Rate Decision-nya tetap sama ya, forecasting-nya tetap sama, itu ada di 5.5, nggak ada perubahan. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah FOMC press conference-nya. Jadi Fed dials back rate forecast, signal just one cut in 2024, hanya satu kali. Kemarin saya buatkan video, saya bilang sebelumnya mereka 4 kali, turun ke 3 kali, bahkan mereka hanya berpikiran kisaran 2 atau bahkan kurang dari itu. Dan sinyalnya keluar, ini sinyal ya, maksudnya pertanda dari ucapan yang disampaikan Powell itu kemungkinan besar hanya satu kali aja, jadi around 25 BPS. Ya, hanya penurunan 25 BPS, mungkin dari 5,5 jadinya 5,25 aja. Ya, artinya apa? Ya, artinya it's totally good news for US dollar. Itu ngedorong US dollar untuk menguat, termasuk spiking terhadap yield-nya. Yang mana sebelumnya ketika CPI itu benar-benar drastis ya penurunannya DXY dengan yield yang mereka miliki. Dan ketika FOMC sinyalnya keluar dan sifat dari Powell itu still hawkish, bahkan hanya sampai one cut aja. Yang mana itu nggak sesuai ya, dan kemungkinan besar one cut ini terjadi di bulan September. Kemungkinan terbesar ya. Terjadi di bulan September. Dan teman-teman bisa ngelihat bahwa Powell declared that labor market has moved about back to a state similar to the time just prior to the COVID pandemic. Job opening, quit rate, rising supply worker, and other factor. Jadi ekonominya sudah bertumbuh, ya, bertumbuh. Cuman memang mereka ini susah banget nurunin inflasi. Jadi menurut saya dari pandangan tersebut ya, maka US ini melihat adanya penurunan cukup signifikan nih kalau kita mau trade di gold ya. Ini ada penurunan nanti yang cukup signifikan. Ini kan belum ada momentum aja. Jadi menurut saya teman-teman bisa fokus on the bias. Jadi bias sekarang masih tetap bearish. Teman-teman bisa nunggu dalam momentum pergerakannya. If 2310 breakout teman-teman soal continuation. Tapi kalau nggak breakout teman-teman bisa bolak-balik buy dulu aja gitu. Teman-teman bisa bolak-balik buy at least sampai ke 2315. Apakah di 2315 nanti saya akan sarankan buat nge-sell juga? Mungkin saya nggak buatkan sell high risk ya. Tetapi saya akan tetapkan itu sebagai area resisten yang teman-teman bisa manfaatkan untuk entry. Dan mungkin sekian dari XAUSD. Apapun yang terjadi, mapping ini hanya sebatas referensi. Teman-teman bisa jadikan dan penambah untuk metode yang teman-teman jalankan. Pastikan teman-teman sudah belajar terlebih dahulu dan yang bisa nyelamatin kalian itu cuma diri kalian sendiri. Thank you.